Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana, Stambuk A200 130, semester 2 Fakultas Hukum. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai suksesi negara atau state succession. Pengertian suksesi negara. Suksesi negara berasal dari kata state succession atau succession of states yang berarti pengganti atau pergantian negara. Artinya, pergantian dari predecessor state, negara yang diganti kepada successor state, negara yang menggantikan dalam hal kedaulatan, tanggung jawab atas suatu wilayah dalam hubungan internasional. Dasar hukum. Konvensi Wina 1978 yaitu Konvensi Wina mengenai suksesi negara dalam hubungan dengan perjanjian internasional. Wina Convention on Station of State is in respect of theories customary international law. Permasalahan suksesi negara. Dalam masalah suksesi negara, yang dimasalahkan terutama adalah mengenai pemindahan hak-hak dan kewajiban dari negara yang telah berubah atau kehilangan identitasnya. Negara atau satuan lainnya yang menggantikannya. Perubahan atau hilangnya identitas itu disebabkan oleh perubahan seluruh atau sebagian dari kedaulatan negara itu. 2. Permasalahan. Yang pertama, factual state succession. Yang kedua, legal state succession. Factual state succession yaitu peristiwa-peristiwa yang dipandang sebagai suksesi negara. Bentuk-bentuk suksesi negara. Yang pertama, penyerapan, absorption. Yang kedua, pemecahan, dismemberment. Yang ketiga, kombinasi dari pemecahan dan penyerapan. Yang keempat, negara merdeka baru, new independent states. Yang kelima, bentuk-bentuk lainnya. Bentuk suksesi menurut Konvensi Wina 1978. Yang pertama, suatu wilayah negara atau suatu wilayah yang dalam hubungan internasional menjadi tanggung jawab negara itu kemudian berubah menjadi bagian dari wilayah negara itu. Pasal 15. Yang kedua, negara merdeka baru, newly independent states, yaitu bila negara pengganti yang beberapa waktu sebelum terjadi suksesi negara merupakan wilayah yang tidak bebas yang dalam hubungan internasional berada di bawah tanggung jawab negara yang digantikan. Pasal 22 ayat 1F. Yang ketiga, suksesi negara yang terjadi sebagai akibat dari pergabungannya dua wilayah atau lebih menjadi suatu negara merdeka. Yang keempat, suksesi negara yang terjadi sebagai akibat dari pergabungan dua wilayah atau lebih menjadi suatu negara serikat. Pasal 30. Yang kelima, suksesi negara yang terjadi sebagai akibat terpecah-pecahnya suatu negara menjadi beberapa negara baru. Pasal 34 ayat 1. Selanjutnya, legal state succession. Artinya, akibat hukum yang ditimbulkan oleh terjadinya suksesi negara. Lanjut, akibat suksesi negara. Terdapat dua teori. Yang pertama, Acquired Rights Doctrine.
segala hak dan kewajiban predecessor states lenyap dan digantikan oleh successor states, disebut juga common doctrine. Yang kedua, clean state doctrine. Successor states akan memulai hidupnya dengan hak-hak dan kewajiban yang sama sekali baru, disebut juga free conquest doctrine. Legal state succession. Yang pertama, suksesi negara dan kekayaan negara yang meliputi gedung-gedung dan tanah milik negara, dana-dana pemerintah yang tersimpan di bank, alat-alat transportasi milik negara, pelabuhan-pelabuhan, dan sejenisnya beralih kepada negara. Successor states. Lanjut, state property. Terbagi menjadi dua bagian, yaitu benda bergerak dan tidak bergerak. Benda tidak bergerak terbagi menjadi beberapa bagian lagi, yaitu ada di wilayah yang beralih, seperti prinsip umum yang berlaku adalah properti itu akan beralih pada suksesor. Selanjutnya, di luar wilayah yang beralih dianggap tetap milik predecessor. Yang selanjutnya, predecessorni tidak ada, yaitu praktek di negara-negara menunjukkan properti tersebut akan dibagi antara suksesor yang ada. Kemudian yang selanjutnya, akibat hukum suksesi negara terhadap public property right. Terbagi menjadi dua bagian lagi, yaitu aset milik pemerintah dan aset milik swasta. Aset milik swasta adalah aset milik WN perorangan, aset milik perusahaan swasta, dan aset milik perusahaan negara atau di Indonesia dikenal sebagai BUMN. Selanjutnya, suksesi negara dan hak-hak privat. Yang pertama, pada prinsipnya, suksesor wajib untuk menghormati private property yang telah diperoleh di bawah hukum predecessor. Kedua, kelanjutan hak-hak perseorangan tersebut berlaku selama perundang-undangan negara suksesor tidak menyatakan lain dalam hal menghapus atau menggantikannya. Yang ketiga, penghapusan atau perubahan tentang private property tersebut tidak bertentangan dengan atau melanggar kewajiban hukum internasional khusus mengenai perlindungan diplomatik. Yang keempat, private property yang bermacam-macam jenisnya memerlukan pemecahan sendiri-sendiri yang berarti perumusan sendiri untuk sejenis properti. Yang ketiga, suksesi negara dan kontrak-kontrak konsensional. Yang pertama, pada dasarnya negara pengganti konsensor states dianggap berkewajiban untuk menghormati kontrak-kontrak semacam itu yang dibuat oleh negara yang digantikan predecessor states dengan pihak pemegang konsensionaris. Yang kedua, namun bila mana demi kepentingan kesejahteraan negara, kontrak-kontrak tersebut dipandang perlu untuk diakhiri, maka pemegang konsensi harus diberikan hak untuk menuntut kompensasi atau ganti kerugian. Yang keempat, akibat hukum suksesi negara terhadap perjanjian internasional. Yang pertama, satu aspek penting dalam suksesi negara adalah pengaruh pergantian kedaulatan terhadap hak-hak dan kewajiban yang muncul dari suatu perjanjian. Yang kedua, Pasal 17 juga 24 Konvensi Wina 1978 menetapkan bahwa perjanjian tidak beralih pada sektor kecuali ditentukan lain dalam development agreement. Yang ketiga, dalam hal perjanjian yang isinya semata-mata merupakan kodifikasi dari prinsip-prinsip yang sudah dikenal dalam kebiasaan internasional, maka negara suksesor akan terikat pada prinsip-prinsip tersebut, sebagaimana negara-negara lain. Kemudian, yang kelima, suksesi negara
dan tuntunan-tuntunan terhadap perbuatan melawan hukum. Suksesor state tidak berkewajiban untuk menerima tanggung jawab yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh predecessor states.